Haruskah ku mati karenamu? Ibu kenapa nangis? Ini pasti gara-gara kamu ya? Hah? Gara-gara kamu kan? Apaan sih, Kak? Jangan mentang-mentang kamu kaya ya, Meka. Kamu bisa berbuat seenaknya sama ibu. Sombong kamu. Kakak jangan salah paham dulu dong. Udah, kasihan. Apaan sih lo? Kok marah-marah kayak gitu? Kasihan ibu, kenapa sih? Belain Meka lo. Pak Bram? Pak Bram. Bu Farah? Bu Aisyah, saya minta maaf. Sebaiknya Ibu Aisyah nggak usah ambil hati semua ucapannya Farah. Ya, ini udah malam nih, sebaiknya kita semua pulang. Meka, kamu pulang ya. Malam ini Meka pulang sama aku ya, Mas. Aku kangen sama dia. Enggak. Meka akan tetap di sini. Meka kangen sama ibu. Meka, pulanglah nak. Kalau kamu memang kangen sama ibu, kamu besok bisa kesini lagi. Sekarang kamu pulang dulu ya. Bu mohon. Meka, ayo kita pulang sayang. Pulanglah nak. Ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Ini kesempatan aku untuk mengetahui yang sebenarnya. Kenapa Bu Farah biasa-biasa aja ya? Kayaknya dia nggak tahu soal gelang itu. Apa benar ya Ibu Farah itu ibu kandungnya Meka? Apa aku harus mencari tahu ya? Hati aku merasakan firasat yang tidak beres dengan Bu Farah. Anakku,
Kamu di mana? Mama kangen banget sama kamu. Mungkin seandainya kamu ada di sini, papa kamu nggak akan pedulikan Meka dan Farah. Kita akan hidup bahagia. Meka, Papa mau ke ruang kerja dulu ya. Kamu istirahat dulu. Papa tahu pasti kamu capek banget, ya kan? Iya, Pak. Ya udah ya. Tante Ayu, kenapa Tante Ayu nangis? Walaupun aku tahu kalau gelang ini palsu, nggak bisa aku buang. Karena gelang ini membuat aku merasa dekat dengan anakku. Tante Ayu sedih, pasti gara-gara aku. Aku memang penyebab penderitaan Tante Ayu dan Dina. Meka, dia pasti sedih karena Ayu masih belum bisa menerimanya. Meka, kamu tuh gak boleh sedih. Kamu gak salah apa-apa. Yang salah itu Papa. Tante itu sebenarnya sayang banget sama kamu. Tapi memang butuh waktu untuk bisa menerima kamu di sini. Kamu yang sabar ya. Iya, Pak. Meka juga akan berusaha terus supaya Tante Ayu senang ada Meka di sini. Iya. Kalau gitu Papa pasti support kamu. Gimana kalau papa udah gak cinta lagi sama aku? Sekarang papa udah nemuin anak kandung. Walaupun anak itu adalah hasil dari perselingkuhan papa dengan wanita lain, tapi papa kelihatan perhatian banget sama dia.
Ayu dan Dina sangat membenci Meka. Padahal Meka sangat menyayangi Tante Ayu dan Dina. Seperti keluarga Meka sendiri. Andai aja Meka bisa memutarkan balikan waktu. Meka pengen banget hidup kayak dulu. Bisa tertawa bahagia sama Tante Ayu dan Dina. Bukan hidup yang kayak gini. Semoga Tante Ayu Dina suka sama buatanku. Ih, ngapain? Subuh-subuh udah di dapur. Berantakin dapur aja. Jangan berisik. Ini Meka lagi buatin bubur kesukaan Tante Ayu, ya kan? Ya semoga aja nanti Tante Ayu Dina suka. Tapi Bibi sama Is jangan kasih tahu siapa-siapa ya kalau aku yang bikin. Mudah-mudahan Tuan sama Ibu sama Nondina suka masakan Non Meka ya. Amin. Udah sekarang Bibi bantuin ya. Jangan Bi, jangan. Karena bubur ini spesial buat keluarga ini. Jadi biar Meka aja yang buat. Ya Allah, ternyata Non Meka itu hatinya benar-benar tulus. Ibu, ini Bu, Bibi udah bikinin sarapan bubur ayam. Silakan, masih panas Bu. Bikin bubur ayam, Bi. Iya Bu. Enak banget ini buburnya. Lebih enak dari biasanya. Pinter kamu, Bi. Alhamdulillah, Tante Ayu suka sama buatan bubur aku. Untuk informasi, Tante itu suka banget sama yang namanya bubur ayam. Tante, Meka janji. Meka akan berusaha mungkin supaya Tante suka sama Meka. Dan Meka janji Meka juga gak akan pernah untuk nyakitin hati Tante. Itu teh sebenarnya Sayang. Silakan, Tuan. Mandannya pagi. Silakan, Tuan. Bubur ayamnya enak banget.
bener nih. Enak banget bubur ayamnya. Pi, bubur ayam hari ini enak banget, Pi. Wah, saya suka banget nih. Makasih ya, Pak. Papa udah support Meka. Mendukung Meka supaya Tante Ayu suka sama Meka. Dan Dina juga. Pokoknya mulai sekarang dan sampai kapanpun, Meka akan berusaha mungkin supaya Dina dan Tante Ayu suka sama Meka. Oh iya, Meka kan harus ke kafenya Randy. Bisa dimarahin nih kalau telat. Sayang, loh kamu udah mau pergi. Mama padahal datang ke sini tuh mau sarapan bareng sama kamu loh. Iya, Meka udah sarapan kok, Ma. Kalau misalkan Mama mau sarapan, di tempat kerja Meka aja di kafe ya. Ayo, Ma, Meka buru-buru. Tunggu dulu dong Meka, kenapa sih buru-buru banget? Emang kamu udah pamit sama papa kamu? Papa kamu mana sih? Aduh, kalau Tante Ayu lihat Mama ada di sini, dia bisa marah. Ma, ayo Ma, kita pergi ya. Meka? Kamu lagi. Kemarin baru saya peringatkan untuk jangan datang lagi ke sini. Kayaknya kamu memang cari masalah ya sama saya. Ayu, saya tuh nggak niat mau cari masalah sama kamu. Nggak ada waktu juga. Saya datang ke sini hanya kangen sama anak saya. Kamu itu seorang ibu juga kan? Pasti kamu tahu rasanya kalau kamu nggak bisa ketemu sama anak kandung kamu sendiri. Kalau kamu mau ketemu sama anak kamu, bawa dia pergi dari sini. Jadi kamu nggak perlu lagi ganggu hidup saya. Iya, Tante. Ma, ayo Ma, kita pergi ya. Lepasin Meka. Ma, tapi aku nggak setuju kalau Meka tinggal sama Farah. Kita berdua udah nggak punya urusan lagi ya. Aku hanya tanggung jawab sama Meka. Dan kita berdua masalahnya udah selesai semuanya. Ayo Ma, kita pergi ya. Rese banget sih nih anak. Aku taruh dia di rumah ini kan biar aku bisa mendekati Mas Bram dan menyakiti Ayu. Malah ajak-ajak pergi. Mas, kamu jangan marah dong sama aku, Mas. Oke, aku minta maaf sama kamu apabila aku membuat kamu ngerasa nggak nyaman. Tapi kan aku ngelakuin semua ini demi Meka, Mas. Aku nggak mau kalau kita sampai kehilangan anak kita lagi. Ma, kamu buat. Ma! Ma, tunggu dulu. Ma, tunggu dulu, Ma. Mas mempertahankan Meka. Cuman sebagai alasan supaya Mas bisa hubungan terus sama Farah kan? Iya kan?
dong, Ma. Please, Ma. Kenapa jangan berpikir seperti itu? Memangnya salah aku berpikir seperti itu? Kalau memang Mas Bram udah nggak mau lagi hubungan sama Farah, ya udah biarin aja Meka tinggal sama dia. Mas tinggal transfer uang untuk segala keperluan Meka setiap bulannya. Dengan begitu kan Farah udah gak punya alasan lagi untuk harus selalu menghubungi Mas Bram. Apalagi untuk sampai datang-datang ke rumah ini. Meka bukan butuh uangnya aja, Ma. Tapi Meka butuh kasih sayang papanya, Ma. Aku mohon pengertian dari Mama. Ya udah. Kalau Mas Bram memang ngotot terus seperti ini, itu artinya Mas Bram masih menginginkan kehadiran Farah di dalam hidup kita. Dan itu akan untuk selamanya, Mas. Aku nggak kuat, Mas. Aku udah nggak bisa hidup kayak gini. Aku minta cerai. Aku udah nggak bisa hidup kayak gini. Aku minta cerai. Akhirnya dia minta cerai juga. Tapi aku nggak boleh berhenti sampai di sini. Aku harus memastikan bahwa mereka benar-benar bercerai. Ayo, aku udah telat. Maafin aku Tante Ayu, gara-gara Mama, rumah tangga Tante Ayu jadi berantakan. Ma, tunggu. Ma, tunggu. Aku sama sekali gak akan mencerain kamu. Aku masih cinta kamu, Ma. Aku memang salah. Makanya aku akan menebus semua kesalahanku. Aku ingin ngebahagiain kamu, Ma. Ngebahagiain aku. Ngebahagiain aku dengan cara bawa selingkuhan kamu ke rumah ini. Itu cara kamu ngebahagiain aku. Bukan itu, Ma. Ayo. Ya. Bukan begitu, Ma. Bukan begitu, Ma. Mama kan tahu sendiri. Aku nggak suka sama Farah. Dan aku udah melarang dia untuk kesini lagi. Mas pikir itu cukup? Itu sama sekali nggak cukup, Mas. Perempuan itu akan terus menghantui keluarga kita. Dan aku nggak sanggup hidup kayak gini, Mas. Sakit hati aku. Aku udah gak sanggup lagi, Mas. Pokoknya aku mau cerai. Aku gak akan melakukan hal itu, Ma. Aku gak mungkin seperti itu, Ma. Aku mohon sama kamu, Ma. Pokoknya aku mau cerai. Ma, aku mohon jangan cerai. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Aku mohon sama kamu, Ma. Aku mau cerai. Mama! Papa. Udah ya, Pak. Biar nanti Dina aja yang ngomong sama Mama. Mendingan sekarang Papa langsung berangkat kerja aja. Ini udah siang, nanti Papa terlambat. Iya, Raji. Papa kerja ya. Tapi tolong kamu susul Mama. Sampaikan sama Mama. Bilang sama dia. Papa masih sayang sama Mama. Tolong ya, Din.
kita sarapan dulu yuk. Mama tuh pengen banget sarapan sama kamu. Tapi mah aku harus kerja. Karyawan yang lain udah pada kerja soalnya. Iya, tapi kan sarapan cuma sebentar. Mama janji nggak akan lama kok. Tapi mereka udah sarapan di rumah mah. Ya udah kalau kamu emang nggak bisa, nanti kamu pulangnya Mama jemput ya. Kamu pulang jam berapa? Gak usah mah. Aku nggak mau ngerepotin mama. Nggak apa-apa sayang, Mama tuh nggak repot. Mama yang jemput ya. Gak usah, mereka bilang. Mereka juga habis kerja langsung ke kampus. Oke. Yaudah kalau gitu mereka mau pergi kerja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok jual mahal. Lihat aja kamu Meka. Aku akan pastikan hidup kamu dan ibu kamu Ayu hidup menderita. Dan aku gak akan puas sampai melihat hal itu benar-benar terjadi. Pokoknya mulai sekarang gue udah gak mau marah-marah lagi sama mereka. Gue gak mau dia jadi benci sama gue. Apalagi jaga jarak dari gue. Hai. Morning, Meka. Lo udah sarapan belum? Kalau misalnya belum sarapan, sarapan bareng yuk. Soalnya alangkah lebih baik kalau misalkan lo sarapan dulu sebelum mulai kerja. Lo habis minum obat apaan? Tumben baik banget. Oh. Ya enggak, gue cuma pengen ngajakin lo sarapan bareng aja. Udah sarapan di rumah? Ya, kalau lo sarapan lagi kan nggak apa-apa. Nggak ada salahnya kan? Gimana ya? Tapi aku nggak mau sarapan sama bos sih. Soalnya kalau misalkan sarapan sama bos, nanti diomelin karena aku nggak kerja gimana? Enggak. Gue nggak bakal marah-marah lagi sama lo. Jadi sarapan? Mau nggak? Tapi nggak deh ya. Aku mau kerja dulu. Giliran dibaikin malah sok jual mahal. Bener-bener enak masalah mulu sih. Randy harus sabar. Tadi udah janji nggak mau sebel sama dia, nggak mau marah-marah sama mereka. Meka, ya udah nggak apa-apa Meka. Lu beresin aja. Udah lu beresin aja. Randy kenapa sih? Kok hari ini baik banget? Tapi bagus deh, jadi nggak tambah pusing. Selama ini aku menjaga gelang itu dengan baik. Kalau memang Bu Farah ibu kandungnya Meka, yang katanya 18 tahun sudah mencari anaknya, mestinya dia gak lupa sama gelang itu. Kenapa dia kemarin biasa-biasa aja ya? Kayaknya aku harus menyelidiki sesuatu nih. Bu Aisyah, ngapain dia telepon aku? Ya halo. Maaf Bu Farah kalau mengganggu. Saya ada hal penting yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Ibu ada waktu nggak ya siang ini ketemu saya di rumah Bu? Memangnya ada apa ya Bu? Apa Meka sama Ibu sekarang? Oh enggak ada. Saya cuma ingin menunjukkan barang-barang pentingnya Meka sama Ibu. Barang apa? Nanti biar saya tunjukkan langsung sama Ibu. Oke. Kalau gitu saya segera ke sana ya Bu ya. Ya. Terima kasih banyak Bu Farah. Ya.
Sebenarnya apa yang mau dikasih sama Bu Aisyah? Tapi sebaiknya aku datang. Mungkin ada informasi tentang Meka yang mau disampaikan Bu Aisyah yang aku belum tahu. Aku juga nggak mau dia curiga kalau sampai aku nggak datang. Meka? Pekerjaan aku kan udah selesai. Aku mau ke kampus ya. Tunggu dulu. Ada apa lagi sih? Enggak, gue gak bakal nambahin kerjaan lo lagi kok. Tapi kalau sekarang gue nganterin lo ke kampus gimana? Nggak usah lah, aku juga udah biasa kok sendiri. Aku duluan ya. Meka. Hai Meka, tukang ojeknya udah datang. Bimo, kamu ngapain sih kesini? Aku mau antar kamu. Kan kamu mau ngampus. Gak usah, aku naik angkot aja. Hei, Meka. Meka, kamu ngapain naik angkot? Aku tuh bela-belain kesini buat nganter kamu doang. Tapi aku lebih nyaman naik angkot. Apa karena kita kakak adik? Terus kamu gak mau aku antar jemput lagi? Meka, kita ini saudaraan. Ya, otomatis kita pasti bakal sering ketemu kan? Nah aku mau kamu biasain diri buat itu. Bimo bener, gak ada gunanya aku menghindar. Karena Bimo kan kakakku. Sampai kapanpun, aku akan terus bertemu dengannya. Ya udah deh. Ya udah, yuk. Ren, gue cabut ya. Kamu ini kenapa sih, Randy? Kenapa kamu biarin Meka pergi sama dia? Kamu ini bukannya jawab pertanyaan Oma, malah diem aja. Makanya kamu itu harus gerak cepat deketin Meka. Terus begitu aja mesti Oma juga yang ngajarin. Iya Oma. Terserah Oma deh. Meka, aku bahagia bisa terus ada di dekat kamu. Walaupun bukan sebagai pacar kamu lagi. Bimo, alangkah sulitnya mengubah perasaan ini. Tapi gimana pun juga ini gak benar. Aku harus melawannya. Aku gak boleh jatuh cinta sama kakakku sendiri. Mama jangan sedih ya. Dina pasti bakalan selalu ada di samping Mama. Dina ngerti banget. Beban yang Mama tanggung pasti berat sekali. Tapi Mama bisa ceritain semuanya ke Dina. Sekarang ini yang Mama punya cuma Dina. Enggak,
Mama masih punya papa. Ma, Dina mohon jangan cerai sama papa ya, Ma. Dulu kita adalah keluarga yang penuh cinta. Dan Dina yakin, Ma, kita bisa balik lagi kayak dulu. Susu kedelai. Susu. Lu bang, panas banget nih ya. 2 botol doang kayak susah banget dijual. Udah dong, jangan marah-marah. Lu tahu nggak kalau kita marah-marah tuh gak bakalan laku, tahu nggak? Gak bakalan laku. Lalu apaan? Gak marah itu namanya. Lu juga sih ya. Cari kerjaan tambahan kek. Lu kasihan dong sama bini lo panas-panasan kayak gini. Udah dah, gue udah capek cari kerja ini, makanya gue bantuin lo. Nah, kita minta duit nih sama papanya si Meka. Ya nggak? Daripada jual susu terus. Aduh bang, lu tuh gimana sih bang? Papanya Meka, papanya Peka. Ya mana bisa? Ibu pasti nolak. Ibu pasti marah-marahin kita. Kemarin jualan kayak gitu. Udah ya. Hah? Nih gue kasih tau sama lo ya. Kita datang ke sana, kita bilang nih ke papanya Meka. Pak, kita minta uang. Ini ibu yang nyuruh. Ibu gak usah tahu. Ya terus kalau ibu tahu? Ya itu dia dah. Ibu jangan sampai tahu. Biarin nih duitnya kita yang ambil. Kan nggak masalah kalau ibu nggak tahu. Ya nggak? Bener nggak? Iya sih. Ya udah, tunggu apa lagi? Gitu aja repot. Ayo. Jadi repot. Ya udahlah. Ya udah nih, susu gimana nih? Kalau ada apa-apa kamu jawab ya. Makasih ya. Enter lu. Ongkos ojek mana? Masih aja minta ongkos ojek. Mau nih beneran? Aku bercanda. Aku senang bisa lihat kamu ketawa lagi. Ya udah, kalau gitu aku mau masuk ke kelas dulu ya. Makasih Bimo. Sama-sama. Aku tetap akan berusaha ngebahagiain kamu dengan cara yang lain, Meka. Dina. Ngapain lagi sih kamu, Meka? Aku bener-bener gak nyangka persahabatan kita harus berakhir kayak gini. Mama sama papa aku harus bercerai dan ini semua gara-gara kamu dan juga mama kamu. Aku gak mau mama sama papa aku sampai bercerai, Meka. Kamu tahu sendiri kan kalau aku ini cuma anak angkat.
Meka. Kamu masih punya orang tua. Masih banyak orang yang sayang sama kamu. Semua orang sayang sama kamu. Dina. Aku sama sekali nggak bermaksud untuk merusak keluarga kamu. Ini benar-benar dari luar jangkauan aku, Dina. Dina, aku minta maaf. Dina. Kamu jangan nangis lagi. Kamu harus ingat, semua ini bukan kesalahan kamu. Yaudah, sekarang kamu masuk kelas. Nanti telat. Aku harus baik-baikin Bu Aisyah supaya Meka bersimpati sama aku. Karena cuma dia kunci agar aku bisa membalas Ayu dan Mas Bram. Bu, jadi sebenarnya barang-barang apa sih yang Ibu pengen tunjukin ke saya? Saya yakin pasti barang-barang Meka dari kecil ya, Bu. Iya, ini barang-barang pentingnya Meka. Silahkan dilihat, Bu. Ya ampun, jauh-jauh datang cuma dikasih barang rongsokan seperti ini. Tapi aku harus pura-pura bahagia. Lucu banget. Sebagai orang tua yang nggak pernah bisa melihat perkembangan anaknya dari kecil, rasanya pasti sangat sedih sekali, Bu. Tapi perasaan itu rasanya terobati sedikit setelah melihat foto-foto ini. Syukurlah. Tapi kalau boleh saya tahu ya Bu Farah, dulu Meka dilahirkannya di rumah sakit mana ya? Saya dulu melahirkan Meka di rumah sakit Kusuma Medika, Bu. Dan pada saat itu saya nggak punya siapa-siapa lagi karena Mas Bram sudah meninggalkan saya. Jadi saat saya melahirkan Meka, saya ditemani oleh Bimo yang masih sangat kecil. Saya mohon maaf, Bu, kalau saya sudah membuat Ibu sedih dengan mengingat masa lalu. Nggak apa-apa, Bu. Saya minta maaf karena saya sedikit terbawa perasaan. Sebentar ya, Bu. Iya, halo? Oh iya, oke. Saya segera kembali ke kantor ya. Iya, terima kasih. Bu, saya minta maaf nih sebelumnya. Sebenarnya saya masih ingin sekali berbagi cerita sama Ibu mengenai Meka. Tapi saya ada urusan lain dan saya harus kembali ke kantor, Bu. Oh ya, nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Kalau Bu Farah mau kesini kapan aja, silakan Bu. Saya akan menceritakan lebih banyak tentang Meka. Iya, Bu Aisyah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, Bu ya. Saya permisi. Iya, mari. Sama.
Sebaiknya sekarang aku selidiki cerita Ibu Farah tadi.